Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, untuk pagi ini saya akan cek anggur Everest, pohon anggur Everest yang masih fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Kita lihat ini dari media tanam bawahnya ya. Terus ya naik ke atas. Untuk model para-paranya kita buat model tulang ikan ya. Yang video yang sebelumnya kita udah membahas tips ya untuk memperbesar batang anggur, itu dengan Excel brick atau menahan laju pertumbuhan, membuang tunas-tunas yang tidak perlu, dan juga membuang sulur-sulur yang tidak perlu juga. Tapi itu juga belum maksimal ya, atau belum optimal tanpa adanya pemupukan yang optimal, yang bagus, yang baik dan rutin. Jadi kali ini kita akan membahas pupuknya apa sih untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan agar batangnya itu cepat besar, kokoh, daunnya hijau, tumbuh subur. Oke. Ya, untuk pupuknya saya menggunakan dua varian, yaitu NPK 1616 sama Saprodap. Ya, kenapa pakai pupuk NPK 1616? Ya, karena yang seperti yang kalian tahu ya, pupuk 1616 itu pupuk majemuk, pupuk seimbang. Jadi dengan kadar N-nya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16, ditambah lagi unsur hara yang cukup lengkap, atau unsur mikro juga yang cukup lengkap seperti magnesium 1%, kalsium 5,15%, sulfur 0,9%, nitratnya itu 7%, boronnya 90 ppm, zinknya 60 ppm, coppernya 60 ppm, mangannya 50 ppm. Jadi lumayan lengkap ya untuk unsur hara mikro dan makronya. Jadi itulah kenapa saya pilih NPK seimbang yang cukup bagus untuk pertumbuhan. Selain itu juga NPK cukup memaksimalkan pertumbuhan generatifnya, sehingga ketika dia nanti masuk fase generatif, kebutuhan nutrisinya udah mulai cukup. Jadi tinggal kita tambahi beberapa komponen seperti kalium atau fosfat, dia udah bagus gitu. Sedangkan Saprodap itu sendiri, dimana kita atau unsur yang dilengkapi dari Saprodap itu nitrogennya 16, fosfatnya 20, sulfurnya 12, dimana tingkat kelarutannya itu 85% ya, ditambah dan unsur fosfatnya itu mudah terserap oleh akar tanaman, sehingga Saprodap itu sangat cocok untuk fase pertumbuhan, karena pertumbuhannya nanti bisa lebih cepat, batang kokoh, cepat besar, warna daunnya juga sangat hijau, serta perakarannya itu sempurna. Jadi itulah kenapa hal yang penting dari pertumbuhan atau fase vegetatif itu perakaran yang sempurna. Itu ketika perakarannya lebih banyak, lebih sempurna, dia lebih banyak menyerap nutrisi yang ada di tanah ataupun yang kita berikan dari luar. Jadi dia lebih cepat memprosesnya untuk tanaman itu sendiri, sehingga batangnya itu cepat besar, daunnya lebar, hijau. Itulah kenapa saya pilih Saprodap. Jadi untuk fase vegetatif, untuk memperbesar batang, mempercepat pertumbuhan, dan sangat subur, itu kita pakai NPK 1616 atau NPK seimbang dan juga Saprodap. Untuk dosisnya kita lihat. Untuk dosis pemakaiannya, untuk satu pohon itu saya menggunakan 1 sendok NKP, dan Saprodap itu setengah atau seujung sendok aja. Kemudian kita diamkan dulu sampai
dia nanti larut sekitar 1 atau 3 menit. Oke, kalau gitu kita coba aduk dulu sebentar. Tuh, sepertinya masih ada, jadi kita biarin lagi dulu. Jadi untuk pupuk NPK sama Sabrodap ini bisa 2 aplikasi pemakaian, yaitu dengan kocor atau juga dengan tabur. Semuanya bisa juga, cuma saya lebih suka pakai kocor ya, jadi lebih cepat diserap hama akar juga. Tapi kalau misalnya musim hujan karena tanah cepat basah terus, misalnya memang mau pakai, ya lebih baik tabur aja gitu. Tapi kalau karena ini berada di greenhouse, jadi untuk air hujan yang masuk sih cukup sedikit aja, jadi kita menggunakan kocor. Oke, udah lebih dari 1 menit, kita aduk lagi. Udah mulai hancur, paling ada sedikit dari Sabrodap yang belum, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Nanti bisa kita langsung tuangin ke tanahnya juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita masukin, untuk kita gunakan untuk 5 liter air ya dosisnya ya. Ini masih sedikit, langsung buang aja di tanahnya nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu selanjutnya kita aduk. Cukup, setelah itu kita kocorkan. Biasa ya, merata nih tanah yang poros kayak gini, ketika disiram dia langsung turun ke bawah, tidak menggenang, jadi bisa terkena akarnya semua. Dari ujung kiri, ujung kanan, terus merata, kemudian ke tengah gitu. Ini tuh rootstocknya kita pakai Isabella ya, kemudian batang atasnya lagi itu pakai Jupiter. Tadinya kita mau tanam Jupiter, cuma akhirnya kita dapet Entres Everest, jadi kita sambung. Jadi batang tengah rootstocknya itu Isabella, batang tengahnya itu Jupiter, batang atasnya itu Everest gitu. Oke, cukup. Jadi seperti itu ya untuk pemupukan fase vegetatif untuk Everest, dan untuk fase vegetatif untuk mempermudah pertumbuhan atau memperbesar batang jadi vigor. Jadi setelah pemupukan selesai, hal yang kita lanjutin yaitu seperti yang video sebelumnya, itu ya, tips untuk atau Excel break atau menahan laju pertumbuhan. Jadi tersier yang udah panjang kita Excel break, kemudian tunas air yang tidak perlu kita buang, sulur yang tidak perlu kita buang. Oke, jadi kita akan Excel break untuk yang sudah panjang-panjang, seperti yang ini. Dia udah panjang, udah melebihi batas ini, jadi akan kita batasin itu sampai sini ya, sampai sini. Jadi kalau yang lebih kita Excel break. Oke. Kemudian ini dia bercabang, jadi dibuang 1. Nah, dia bercabang, jadi dibuang 1. Oke. Kemudian sulur nih udah perlu kita buang. Terus ini samping juga nggak perlu. Kalau ini lagi buat ngikat ya, jadi biarin. Nah, terus dari tersier ada tunas air yang tidak perlu kita rawat, jadi kita buang nih. Ini kita sisain satu daun aja.
Ini juga sama, satu daun aja. Kemudian belum lagi yang sebelah sana ya. Oke. Dan yang ini karena bentar lagi dia nyampe, kita potong aja satu. Jadi nanti dia panjang nyampe sini. Jadi kita potong lagi. Jadi tinggal kita hasil break yang itu. Oke. Seperti yang tadi bilang bahwa ini buat kita batasin sampai sini aja ya. Jadi kita axle break di sini. Oke. Kemudian tunas air seperti ini. Kita sisain satu daun aja. Kita buang. Jadi tunas air yang di tersier kita buangin. Ini kita buang. Terus ini kita buang. Terus udah, sulurnya udah dibuangin. Ini kita pakai yang ini, sulur kita nggak dibuang karena ini dipakai buat ikat. Kemudian kalau yang lain masih pendek-pendek ya, jadi kita biarin dulu sampai dia panjang, sampai batas tadi kita sentuh, terus baru kita potong. Kemudian tersier yang nggak perlu kita buangin, kita sisain satu daun aja. Jadi begitulah untuk proses pertumbuhan atau vegetatif untuk memperbesar batang tersier atau batang utama, yaitu dengan pemupukan yang optimal seperti yang kita praktekkan tadi, menggunakan pupuk NPK 16 atau NPK 9 ditambah lagi Saprodaf, yaitu yang biar memperbesar batang, memperkuat batang, menghijaukan daun, perakaran sempurna. Jadi ketika kita berikan pupuk ataupun tidak, dia akarnya sempurna akan lebih cepat menyerap organisme atau unsur hara yang lainnya lebih cepat. Kemudian tahap selanjutnya seperti axle break, pembuangan tunas-tunas yang tidak perlu, tujuannya untuk menahan laju pertumbuhan sehingga nutrisi yang dihasilkan atau yang diserap dari tanaman dikumpulkan melalui batang-batangnya. Jadi kapasitas dari batang itu akan membesar seiring lebih banyaknya nutrisi yang disimpan. Oke, begitulah untuk strips dari saya untuk memperbesar batang tersier atau batang utama atau batang anggur dari fase vegetatif, dari mulai pemupukan, kemudian tips perawatan seperti axle break. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.